Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Indonesia, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Agar ilmu kita bermanfaat dunia akhirat, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Tema pembahasan kita kali ini adalah hikmah sholat. Dengan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami hikmah pelaksanaan ibadah sholat di rumah dan sekolah. Untuk itu, yuk kita belajar. Semangat ya, let's go! Hai anak-anak yang soleh dan solehah, belajar kembali di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah. Ayo kita belajar tentang sholat kewajibanku. Anak-anak, sekarang kita belajar memahami hikmah pelaksanaan ibadah sholat di rumah dan sekolah. Anak-anak, apa arti dari hikmah sholat itu? Jawabannya, hikmah sholat artinya inti ibadah yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan sholat. Jadi, ketika kita melaksanakan sholat, maka kita akan dapati hikmah, manfaat, atau kegunaan dari kita melaksanakan sholat tersebut. Misalnya, berupa perbuatan yang baik yang tumbuh dalam diri setelah rajin melakukan sholat. Sholat dimaksudkan agar orang yang melakukannya selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap perilakunya setelah sholat selalu didasari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang jarang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya akan berbuat sesuka hatinya. Namun dengan sholat, seseorang akan berbuat sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana materi yang sebelumnya kita pelajari, yaitu sholat dapat mencegah seseorang yang melaksanakan sholat dari perbuatan keji dan munkar. Anak-anak, laksanakanlah sholat baik kalian di rumah ataupun di sekolah. Di rumah, kalian bisa sholat berjamaah bersama keluarga ataupun sholat berjamaah di masjid, musola, ataupun lingkungan rumah kalian. Dan ketika kalian berada di sekolah pun, kalian harus melaksanakan sholat. Sholatlah bersama teman-teman kalian jika sudah masuk waktu sholat 5 waktu. Karena dengan sholat kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan dan bukti patuh dan tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika kita melaksanakannya dengan sempurna, seperti memenuhi syarat, rukun, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang akan kita dapat ketika kita melaksanakan sholat diantaranya yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita rajin melaksanakan sholat, berarti kita akan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sholat juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat, kita ingat akan dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, rugilah bagi orang yang tidak sholat, berarti dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, disiplin waktu. Orang yang sholat tepat waktu, selalu menggunakan waktunya dengan baik, berarti ia menghargai waktu. Ia tidak mau mensia-siakan waktu dengan perbuatan yang tidak bermanfaat, karena waktu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus disiplin untuk menggunakan waktu itu untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian, hidup bersih. Orang yang rajin melaksanakan sholat berarti ia adalah orang yang menyukai kebersihan, karena di dalam sholat ada yang namanya syarat sah sholat. Salah satu syarat sah sholat yaitu harus bersuci dari hadas dan najis. Dengan demikian, orang yang sholat hidupnya selalu bersih. Kemudian, hikmah yang kita dapati ketika kita melaksanakan sholat selanjutnya yaitu hidup tertib dan teratur. Di dalam sholat ada namanya rukun. Salah satu rukun sholat yaitu tertib urutannya. Dari rukun sholat ini berarti mengajarkan kita agar hidup lebih tertib dan teratur. Kemudian, bersikap rendah hati. Dalam sholat, setiap orang sama derajatnya. Lihatlah ketika kita sholat berjamaah, semua makmum harus patuh terhadap imam. Makmum tidak boleh mendahului imam, serta sesama makmum pun tidak boleh saling menyalahi barisan shaf. Shaf harus lurus dan rapat, dan semua harus bersama-sama dalam setiap gerakan. Artinya, dalam kondisi sholat ini, kita diajarkan agar hidup harus rendah hati. Selanjutnya, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Sholat diakhiri dengan salam. Di dalam bacaan salam ada doa, yaitu mendoakan orang di sekitar kita agar diberi keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, hikmah yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat yaitu hati menjadi tenang dan tentram. Orang yang sholat akan terhindar dari sifat gelisah, hatinya tenang dan hidupnya tentram. Jadi anak-anak, laksanakan sholat ya dengan baik agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup kita teratur dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke anak-anak, kalian pasti bisa. Untuk itu sikapku, aku yakin sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Setelah kalian menyimak isi materi pembelajaran ini, coba kalian kerjakan soal berikut. 1. Tuliskan syarat-syarat sholat. 2. Tuliskan rukun-rukun sholat. 3. Tuliskan hal-hal yang membatalkan sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberikan tambahan ilmu dan memiliki akhlakul karimah dalam perilaku kita sehari-hari. Jadilah manusia yang memiliki sopan dan santun, ilmu dan amal, serta bijak dalam bertindak. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.